Ujar guru sekumpul, siapapun orangnya, maksud orang ini orang Islam lah, baik laki-laki maupun perempuan, siapapun orangnya yang tidak mau hadir ke majelis ilmu agama nih, maka ia orang yang sombong ya sidin. Nah, kada mau lalu, kayak misalnya kada hadir karena uzur, biasanya hadir ya bang, pas kada hadir karena garing kan. Ini misalnya kada mau lalu turun padahal sehat terjawab, ada ya kesempatan. Itu jesirin orang itu sombong. Kenapa jadi sombong ya? Nah, karena inya kada mentaati perintah Allah. Orang nang kada mentaati perintah Allah, kada tunduk dengan perintah Allah, orang sombong. Napa gerang perintah Allah? Ujar Allah Ta'ala melewat lisan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu agama mulai ayunan sampai liang lahat. Nah itu suruhan Nabi itu ya suruhan Allah Ta'ala. Kita menuntut ilmu itu sampai mati, kada sampai tuha ada. Minal mahdi itu mulai ayunan tadi maksudnya mulai kecil. Nah, apalagi sudah balik kurangnya wajib benar menuntut ilmu ilallah deh sampai liang lahat, artinya sampai mati. Bahkan di dalam liang lahat itu dilajari juga cara menjawab pertanyaan, jawaban pertanyaan malaikat ya Allah, ya orang ditalkinkan di kubur. Nah, jadi kita menuntut ilmu sampai mati. Nah, sombong Jasidin bilang kada akun hadir nuntut ilmu agama. Nah, jadi kita nih udahan istiqomah nuntut ilmu agama nih kada di sini aja lah, dimanapun ada majelis ilmu agama, ada kesempatan tolaki ya hadiri ya. Nah, walaupun misalnya kita nih kada paham lah, jangan bulak bos orang kada paham lalu jar. Nah, walaupun kada paham hadir ada aja manfaatnya. Nyatanya dulu dosa diampuni, dapat pahala, kuitan dikubur diampuni juga. Nah, jangan putus asa. Bisa juga nang pahamnya tuh berdudi biar kayaknya pahamnya belum saatnya lagi, belum waktunya lagi. Nah, jadi kita menuntut ilmu ya Allah walaupun sambil ngantuk. Nah, jangan putus asa. Nah, nya ada orang putus asa napa? Kada mau jujur seorang ini alim jar, napa? Kada ada keturunan ulama ya. Nah, orang alim itu Tuhan ma'alimakan seseorang tuh walaupun inya ini kada ada keturunan ulama apa mau aja. Karena kita yakin Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, artinya kuasa aja Tuhan ma'alimakan, memahamakan kita walaupun kita nih keturunan orang jahil ya kalau. Nah, kuasa aja. Nah, jangan putus asa. Biasanya orang-orang nang mempandirga itu pandiran nang timbul daripada etikat yang sesat, kada meyakini akan kudratnya Allah ya Allah. Sama juga kayak ini di seorang nih gawian munjun aja jar, ada harapan naik haji kejar, itu pandiran yang timbul daripada etikat yang sesat. Karena orang kawan naik haji itu Allah Ta'ala kalau kuasa Allah Ta'ala kalau bukan karena usahanya, bukan karena hasil munjunnya. Tuhan kuasa aja menaikkan hambanya naik haji walaupun gawiannya munjun aja. Kayak apakah caranya? Wah, bisa munjun, tapi asal munjun yang halal lah. Maksud munjun yang halal itu jangan munjun di perumahan orang. Munjun di mana kan di sungai kan, dapat iwak uyau di balai. Saya di Intan di dalamnya dijual 100 miliar harganya. Nah, kawan naik haji. Nah, seorang nih jar usaha kecil-kecilan enggak ini jar. Kada depan kawaju seorang nih bulah rumah jar. Itu pandiran salah ya. Itu akibat etikat nang sesat, keyakinan nang sesat, keyakinan nang salah.
Orang nang etikatnya nang bujur itu percaya dengan kudratnya Allah. Artinya walaupun unda ini kada bisa usaha, lamun Tuhan bakahandak maulahkan rumah gasan unda nih kawa bisa rumah juga makanya orang walaupun kada bisa usaha karena Tuhan kuasa. Nah kayak itu nang bujurnya sama juga nih. Kada harapan juga seorang paham dia anu kada keturunan ulama. Nah, itu salah nih itu. Akibatnya etikatnya imannya lemah. Sifat 20 kada ngaji kah masalah kudrat. Padahal Tuhan kuasa memahamakan kita, ma'alimakan kita walaupun kita ini bukan keturunan orang alim, asal berusaha. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kudrat artinya kuasa Allah. Itu keyakinan kita kalau mustahil Allah Ta'ala bersifat lemah. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya Allah kuasa memperbuat sesuatu apapun. Tuhan kuasa, Tuhan berkehendak. Apalagi sekedar menyugihakan aku atau ma'alimakan aku atau menaikkan haji aku atau maulahkan rumahku, kuasa benar tuh Tuhan. Nah, itu kita jaga terus. Etika tuh kadang-kadang lah kita ingat, kadang-kadang kan ingat, kadang-kadang tak pakai, kadang-kadang lupa. Mengaji aja orangnya pas garing bisa ke orang garing bener. Nukarai misalnya obat di warung, muntah obat, kayaknya ampe garing. Harap bener obat nih cat. Nah salah nih tuh. Nah harap tuh Allah Taala yang menyembuhkan, bukan obat. Salah sudah situ. Padahal mengaji aja orangnya kapas kada ingat. Makanya kita ingatkan terus. Kawan biasanya membawa ke warung, bawa ke warung. Lapar benar parut nih. Oh ditraktir kawan, ya Allah tambah ya kawan. Kanyang sudah wah. Untung benar aja, untung ikam jam bawa ke warung. Tidak ada kelaparan parut nih jar ya. Untung ikam aja. Padahal nama nganyangakan siapa? Allah. Nah ini bisa juga manusia nih kada ingat dikiranya nama nganyangakan tuh apa kawannya atau nasi nang diberi kawannya tadi. Padahal nama nganyangakan Allah, nang menyembuhkan Allah ya Allah. Kudrat Allah, kuasa Allah. Nah itu. Makanya Nabi Musa sakit gigi sih dia, sakit gigi Nabi Musa. Nah lalu melapor lawan Tuhan, ya Allah, ulun sakit gigi, kayak apa nih? Ya Tuhan ada tuh nang di gigi rumah ikan tuh rumput, ambil rumput itu, kepalakan ke gigi, ambil Nabi Musa anak ke gigi, ampih sakit gigi sembuh. Batu suatu ketika sakit gigi pulang, ingat nang bahari, ujar Allah Taala bila sakit gigi ambil rumput nih, ambil Anda pulang bebanget sakit giginya, melapor sama Tuhan, ya Allah dulu ini menyembuhkan wahai ini napa bebanget ikam bahari melapor nak bola ampe hai ini kada melapor langsung ambil kumpai nah kada melapor nang iyanya Tuhan juga nang menyembuhkan bukan obat. Minta kepada Allah supaya Allah menyembuhkan. Ya Allah, setelah sembuh nang menyembuhkan Allah, bukan obat. Obat itu syariatnya aja. Syariat itu kenapa dipakai? Supaya kita dapat pahala, ada gawi kita. Nah, sama juga kita beribadah ini kan mengerjakan syariat nang memasukkan ke surga itu siapa? Allah Ta'ala lah. Kebaikan Allah Ta'ala kalau bukan ibadah kita. Karena ibadah kita ini kadang memadai gasan manukari surga nang terlalu mahal itu. Apalagi kita beribadah balang kambingan misalnya atau ada khusyuk ya Allah. Nah kita masuk surga dengan rahmat Allah, dengan kebaikan Allah, dengan kudrat dan iradatnya Allah. Kita dapat nikmat ya Allah, dapat rezeki itu bukan karena usaha kita, itu karena kebaikan Allah, kudrat Allah. Kita paham ilmu agama bukan karena otak kita yang cerdas kada, tapi karena Tuhan yang memahamakan. Berapa banyak orang nang tatuhanakan kepintarannya, kecerdasannya, nah bahaya itu mengaku dirinya Tuhan itu.
Nah, itu. Jadi jasidin, orang yang tidak mau hadir majlis ilmu itu sombong. Jadi supaya kita kada dipadahkan orang sombong, kita hadir ya majlis ilmu di mana saja ya, kalau asal yang disampaikan tuh kebaikan, kada ilmu sasat, hadiri walaupun orangnya bertiga berempat, kata bapak. Jangan nang menghadang orang banyak 4 juga turun, mun kada banyak kada turunnya karena orang bukan karena Allah. Atau misalnya amun aku kada turun ya aku kada nyaman kaum jar aku, maka aku patuhan sidin jar. Mun aku kada turun kada nyaman aku sobat lalu turun itu karena kaum, ngarannya kada karena Allah taala juga. Nah, siapakah ya Allah nang menyampaikan asal jangan jualan sidin kada locok ya kada turun pas sudah locok turun itu kan kelocokan pula. Lebih nang mencari locok tuh buka di YouTube banyak aja nang orang melawak ya Allah. Nah, kita duduk di majelis ilmu ini tuh hendak dapat pahala menggugurkan kewajiban kita ya Allah, dapat supaya diampuni dosa ya Allah. Nah, walaupun misalnya nang diajarkan itu parukunan aja, walaupun yang diajarkan itu kita sudah belajar ribuan kali sudah, Bapak kita ada rugi, asli ada rugi kita hadir di majlis itu, karena yang kita dapat itu pahala yang besar. Insya Allah pulang matinya beriman ya, kalau amalan mati beriman ini ilmu agama sampai niat sampai mati, Insya Allah mati beriman, mati syahid. Yan lah tahu lah arti mati syahid tuh. Syahid itu ya kalimatnya syahida yashhadu syahdan bahwa syahidun, artinya itu menyaksikan. Iya, siapa yang menyaksikan? Malaikat menyaksikan orang ini orang baik. Orang mati syahid tuh disaksikan malaikat ini orang baik. Bayangkan malaikat yang kada berdosa menyaksikan, sedangkan manusia aja 40 ikong menyaksikan itu orang baik. Insya Allah itu mayit diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan bila kita imbah tuntong salat fardu kifayah, nah pajar jadi imam isyhadu bi anna hadzal mayit min ahlil khair. Apa jawabannya? Cair ya. Cair ya Allah. Mantang-mantang dapat amplop khair ya Allah, khair artinya baik. Saksikanlah wahai hadirin sekalian, ini mayit termasuk daripada ahli kebaikan, walaupun kita tahu ini ahli maksiat. Tapi kita memandang karena ini orangnya Islam, umatnya Nabi Muhammad tuh lebih baik daripada orang kafir. Baik ya kita. Tuhan memandang orang yang hidup di menyaksikan 40 ekor menyaksikan Insya Allah itu diampuni dosa-dosa. Apa ini malaikat yang menyaksikan? Jadi orang yang mati syahid itu disaksikan oleh malaikat ini orang baik. Sampai-sampai nya kada malaikat seikong jalan yang menyaksikan munkar nakir itu malaikat kada? Malaikat pula. Amun yang munkar nakir di kubur itu menyaksikan ini orang baik. Kada menyakitinya, kada menanya lagi nya di kubur. Wajar malaikat munkar nakir ini orang baik, nyata baik, terus lagi ditakuni dah. Itu memang kayak itu orang menuntut ilmu agama sampai mati niatnya lillahi ta'ala itu dasar kada ditakuni malaikat. Lepas daripada fitnah kubur, siksa kubur. Nah, jadi kada rugi kita nuntut ilmu agama itu niatnya supaya dosa diampuni ya Allah, dapat pahala mati beriman. Kadang sekedar mencari wawasan dah. Amun orang hendak sekedar mencari wawasan, buka YouTube, klik Ustadz Abu Somad, Ustadz siapa, Jepri Al-Bukhari, banyak kajian ilmu. Cuman dapatlah pahala hadirin majlis ilmu, paling pahala mendengarkan di telinga aja. Orang yang hadirin majlis ilmu ini banyak dapatnya, apalagi kan di masjid. Niat ba'etikaf dapat pahala, niat berkumpul orang-orang saleh dapat pahala. Niat kada maksiat kan selama kita duduk di masjid ilmu sejam kada mengoyai orang, kada maksiat dulu kita walaupun sambil guring sambil ngantuk. Nah, dosa diampuni, belum lagi kita melangkah dosa diampuni. Rumput-rumput yang diinjak oleh orang yang menuntut ilmu agama itu memintakan ampun kepada Allah, ya ampuni ya Allah dosa-dosanya. Semut-semut yang ada di sarangnya memintakan ampun juga. Siapa lagi? Iwak-iwak yang ada di air. Iwak tujar nya kada bisi lidah ujar jawab kada bisi lidah. Han kada bisi lidah tuh nya.
beristighfarnya, memintakan ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang belajar ilmu agama, orang yang mengajarkan ilmu agama. Iwaknya mendoakan ada manusia yang menyembati, menyembati orang nuntut ilmu agama. Nah, kalah lawan iwak mendoakan.